berdasarkan sepakatan ulama adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa rahasianya surah Al-Alaq itu menjadi surah pertama turun? Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa sesungguhnya dalam surah Al-Alaq itu ada sebuah keajaiban, ada sebuah kehebatan, karena dia menjadi iftitahiyatu hadir risalah al-azimah. Dia menjadi pembuka daripada risalah Islam ini. Ya. Bahkan beliau mengatakan, la tastati'u ifa'aha haqqaha ajazan wa qusura. Kalau kalian ingin mendalami, mengkaji lebih dalam tentang rahasia surah Al-Alaq itu, niscaya kalian tidak akan mampu melakukannya ajazan wa qusura, karena adanya ketidakmampuan dan keterbatasan. Tapi yang pasti Bapak Ibu sekalian, bahwa Al-Quran itu Al-Alaq 1 sampai 5 adalah surah pertama turun yang memiliki rahasia yang sangat-sangat dahsyat, ya, sebagai pembuka daripada risalah ini. Al-Alaq itu adalah ayat yang mencerahkan, ya. Jadi tidak langsung memberikan doktrin, tidak langsung memberikan perintah untuk menjalankan ibadah, tapi yang pertama dicerahkan itu adalah fikrahnya, adalah jiwanya. Disuruh membaca, disuruh merenung. Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang menciptakan. Karena orang-orang musyrik pada saat itu semuanya percaya bahwa Allah itu sesungguhnya yang menciptakan, tapi pada saat yang sama mereka juga menyembah berhala-berhala sebagai wasilah, ya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Jadi mereka juga tahu kalau Allah itu pencipta, tetapi mereka juga menyembah 360 berhala di Ka'bah itu. Setiap hari beda berhalanya gitu. Maka ini yang digelitik gitu ya. Ini yang diingatkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka terfikir oleh mereka 360 berhala itu, ya, Allat wal Uzza, Manata dan seterusnya. Apakah memang benar-benar dia yang menciptakan? Maka tentu dengan sepotong ayat itu mereka sudah menjadi bingung gitu ya, atau tergugah bahwa ternyata apa yang kita sembah selama ini bukan dia yang menciptakan, justru kita lah yang menciptakan dia. Alladzi khalaq, kemudian khalaqal insana min 'alaq, dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah gitu, dari zat yang paling hina. Artinya manusia yang selama ini angkuh, sombong, dari kalangan para bangsawan, dari kalangan para ilmuwan, ya, para penyair, ternyata asal penciptanya sama saja antara Bilal bin Rabah dengan tuannya siapa? Umayyah. Ternyata sama, min 'alaq juga gitu. Jadi Allah memperkenalkan umat manusia terhadap asal penciptaannya, bahwa kalian itu adalah makhluk yang tidak punya apa-apa, diciptakan dari zat yang hina, mimma mahin min 'alaq, dari segumpal darah. Bahkan sebelum menjadi segumpal darah berasal dari air yang hina, min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang paling mulia, al-akram. Artinya kalian itu hina, yang mulia itu adalah yang menciptakan itu. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan perantaran kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi Allah memberi pesan di situ bahwa kalian itu adalah makhluk yang bodoh, kalian yang merupakan adalah makhluk yang tidak punya pengetahuan apa-apa,
yang mengajarkan segala ilmu yang kalian miliki itu hanya Allah. Jadi pada saat itulah ya manusia yang mendengarkan ayat itu langsung kemudian merenung, bermuhasabah. Dia menyadari eksistensi dirinya, lalu kemudian menemukan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah tauhid rububiyah. Itulah sebabnya Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa dalam surah Al-Alaq itu fiha al-adillah al-aqliyah ad-dalla ala thubutis sani' wa tauhidihi. Di dalam surah Al-Alaq itu ada dalil-dalil rasional aqliyah yang mengantarkan manusia menyadari dan mengakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, as-sani', sebagai al-khaliq wa tauhidihi, dan dengan itulah kemudian lahir sebuah pernyataan tauhid la ilaha illallah.